Lomba Pidato Bahasa Indonesia. Masa tu hadiah dia ialah 5 hari 4 malam ke Indonesia. Sebab saya nak pergi bercuti ke Indonesia free. Dan saya pergilah ke pertandingan. Yang pertandingan pertama tu memang lawan dengan orang-orang daripada universiti lain. Kakak Malaysia ni banyak teman-teman, ya, banyak teman-teman berbagai negara, tetapi hanya satu saja bahasa yang mereka guna, yaitu bahasa Indonesia. Itulah keunikan dan keistimewaan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini saya ingin berbagi info mengenai tentang orang Malaysia yang masuk lomba pidato bahasa Indonesia di Indonesia. Wow guys, ternyata ya orang Malaysia juga bisa mengikuti kompetisi seperti lomba pidato bahasa Indonesia. Jadi seperti apakah pengalaman dan juga keseruan saatnya ketika masuk lomba pidato bahasa Indonesia? Kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya Masuk Lomba Pidato Bahasa Indonesia. Dan ini merupakan dari channel ML Studio. Seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Satu hari ni saya nampak satu poster tau. Poster tu kata Lomba Pidato Bahasa Indonesia. Masa tu hadiah dia ialah 5 hari 4 malam ke Indonesia. Saya nak travel tu, tapi saya tak nak buat pidato tu. Tapi saya kata tak apalah, kita cuba je lah. Saya tak pernah join apa-apa pertandingan public speaking pun sebelum tu. Jadi untuk bercakap dengan crowd tu saya tak berani. Tapi drive saya masa tu sebab saya nak pergi bercuti ke Indonesia free. Dan saya pergilah ke pertandingan. Yang pertandingan pertama tu memang lawan dengan orang-orang daripada universiti lain. The first time saya bercakap tu ada banyak crowd. Saya sangat nervous sampai orang lain diorang bercakap di depan crowd tau. Saya terpaksa cakap belakang rostrum sebab saya memang menggigil tangan masa tu nak bercakap. Tapi saya try juga. Dan alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi salah seorang finalis. Dan final diadakan di Embassy Indonesia di Malaysia ni. Lagilah nervous. Ada diplomat, ada diorang jemput student-student Indonesia untuk datang tengok. Satu dewan tu penuh orang. Lagi saya nervous. Tapi saya dah sedialah. Masa tu saya cuba untuk communicate dengan audience. Nampak macam tak nervous tapi nervous. Jauh merantau ke Surabaya, disapa mesra orang berbudi. Kalau hadirin penggemar budaya, dari negara mana makanan tadi? Iya, tepat sekali. Tapi saya try my best dan alhamdulillah saya dapat tempat yang kedua. First time masuk pidato, first time jugalah dapat hadiah. So hadiah dia adalah 5 hari 4 malam liburan ke Indonesia. Dan diorang bagi juga duit. Dah lah dapat free. Dapat duit. Pengalaman saya pergi ke Indonesia tu sangat unik. Satu sebab rupanya ini adalah pertandingan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan di Indonesia sendiri. Jadi bukan sahaja saya dan diorang lagi pemenang diterbangkan ke Indonesia. Ada peserta pemenang daripada 13 buah negara yang lain. Termasuklah negara Jerman, negara China, negara Jepun, Australia. Cuba bayangkan orang yang bermacam-macam budaya ni, tapi semua cakap bahasa Indonesia. Benar. Diorang memang meminati bahasa lah. Jadi dekat sana pun satu pengalaman yang menarik sebab saya dapat jumpa dengan menteri kat Indonesia. Menteri kat Malaysia tak pernah lagi. Dapat pergi ke Istana Presiden juga. Kita orang diterbangkan semasa hari kemerdekaan Indonesia. Dapat jemputan ke Istana Presiden untuk tengok declaration, ucapan daripada Pak Jokowi sendiri. Dibawa ke Bali lah untuk sama-sama explore budaya dekat sana. Jadi dari situ bila jumpa dengan orang yang memang ada passion terhadap bahasa ni, saya pun suka belajar dan saya jadi minat bahasa. Terus nak belajar bahasa. Dan satu lagi perkara yang buat saya terus untuk belajar bahasa ni, bila saya join satu ekspedisi gunung di Indonesia, Gunung Semeru. Kalau yang pernah dengar. Gunung Semeru. So masa ni kerja gila jugalah. Saya seorang je orang Malaysia. Semasa sepanjang ekspedisi tu lebih kurang 6 hari, memang saya duduk bergaul dengan orang sana. Jadi saya lebih kenal budaya diorang. Saya lebih tahu slang-slang dalam bahasa diorang. Diorang ni boleh tahu saya orang
Malaysia kan. Kata, ya udah kalau ketemu sama Siti Nurhaliza dikirim salam ya. Jadi Datuk Siti kalau tengok video saya ni, dia orang kirim salam 6 tahun lepas. Saya tak kirim-kirim lagi dekat Datuk Siti. Orang Indonesia ni satu benda yang saya notice, dia orang suka campur dengan perkataan tau. Gabung dengan perkataan dan pendek kan. Contoh ada sekali ni kawan saya cakap macam ni, Pak, dikasih satu nasi goreng ya. Jawapan dia, nasi goreng. Oh, nasi goreng. Ya udah, malam-malam gini kok curhat ya. Curhat itu curahan hati. Curahan hati. Kalau korang free feeling malam tu, itulah curhat. Yuk, hari ni bukber yuk. Bukber tu buka bersama. Kalau nak say goodbye, dia orang akan cakap, ya udah, haha Deja ya. Haha Deja tu apa? HHDJ. Hati-hati di jalan. Dan yang terakhir ni yang paling dia orang kerap guna perkataan ni. Kamu jangan terlalu percaya kok sama dia tu. Dia tu cuma PHP aja. PHP tu apa? Harapan palsu. Saya sangat suka sebenarnya bila kenal orang dalam budaya dia orang. Terutama kawan-kawan saya banyak yang daripada Jawa Tengah, orang Jogja ataupun dekat-dekat situlah. Ada yang dari Jawa lain. Dia orang sangat berbudi bahasa. Terutama Jawa Tengah memang terkenal dengan orang yang berbudi, yang sopan santun. Negara yang paling banyak saya travel ialah ke Indonesia, di Jogja, semata-mata nak jumpa kawan-kawan saya kat sana. So itulah dia pengalaman saya belajar bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Wow. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel ML Studio, pengalaman orang Malaysia yang masuk lomba pidato bahasa Indonesia. Awalnya guys hanya sekadar orang kata keinginannya tu adalah untuk liburan ke Indonesia guys secara gratis ya. Tapi untuk mendapatkan liburan tersebut haruslah masuk lomba pidato bahasa Indonesia. Dan ternyata guys, ya orang Malaysia ini mendapat tempat kedua dan bisa melanjutkan percutian ataupun liburan lah ya guys ya, seperti begitu ke Indonesia. Dan ketika pergi ke Indonesia itu adalah sempena hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan lah seperti begitu, dan bisa melihat menteri. Kalau di Malaysia menteri dia bilang tadi guys nggak pernah ketemu, tapi di Indonesia menteri Indonesia ketemu guys dan berhadapan dengan Bapak Presiden Jokowi. Jadi itulah rezeki guys, rezeki dari Indonesia bisa untuk melanjutkan liburan, dan beliau sangat-sangat beradaptasi lah guys ya. Karena ngomong-ngomongnya bahasa Indonesia tuh memang kayaknya pas. Nah, pas banget karena bisa ngomong-ngomong, karena ada banyak teman-teman dari Jogja, ya banyak teman dari Jawa Timur ya, Jawa Tengah dan sebagainya. Dan kalau bagi saya memang orang Indonesia guys memang sangat-sangat ramah. Ya, sangat ramah, sangat membantu lah ya guys. Kalau kita contoh lah kalau kita ternyasar kah ataupun kita mau tanya di manakah tempat dan sebagainya, mereka langsung terus berikan bantuan ya, pertolongan lah seperti begitu ya guys. Dan apa yang dialami oleh kakak dari Malaysia ini begitulah, sama seperti uncle juga ketika kami berada di Indonesia. Masih ingatkah lagi guys, uncle tersesar atau ternyasar guys, naik bajai, lebih kurang dalam 1,5 jam, mau lebih kurang dalam 2 jam lah seperti begitu guys ya. Dari sore sampailah ke maghrib kami nyasar ketika itu. Itu adalah pengalaman yang seru bagi uncle, dan begitulah juga orang Malaysia ini pengalamannya hanya gara-gara untuk mendapatkan liburan gratis mesti masuk lomba, dan akhirnya berjaya mendapat tempat kedua dan terus langsung ke Indonesia. Jadi, dan saya lihat tadi guys ya, bercakap bahasa Indonesia itu memang sangat pas, memang sangat menarik lah guys ya, pengalaman apa yang dialami oleh kakak dari Malaysia ini. Orang bilang beradaptasi lah ya guys ya, beradaptasi bisa untuk mendapatkan pengalaman dan juga ilmu lah ya apabila masuk ke lomba pidato bahasa Indonesia. Dan yang paling penting dan yang menarik guys adalah kakak Malaysia ini banyak teman-teman ya, banyak teman-teman pelbagai negara, tetapi hanya satu saja bahasa yang mereka guna, yaitu bahasa Indonesia. Itulah keunikan dan keistimewaan apabila kita bisa belajar lebih dari satu bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. So guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.